Redmi Note 9, mati hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datang lagi ya rezeki. Redmi Note 9 mungkin udah tahu ya, udah nampak terlihat jelas permasalahan HP ini apa ya. Dia mati hidup. Nah, seperti itu. Ini Redmi Note 9 ya, ada note-nya ya. Oke. Nah itu terlihat kan, mati lagi, hidup lagi. Nah, itu. Oke, seperti biasa SIM card jangan lupa ya, dilepas dulu. Nah, congkel di bagian SIM ya, dia ada agak sedikit lunak ya. Jadi kebiasaan kalau mau nyongkel backdoor belakang itu bagian itu ya, jadi agak sedikit enak dia dicongkelnya, nggak keras. Nah untuk fingerprint awas nih ya, dia ditekan dulu fingerprintnya, jangan sampai. Nah, bagian atasnya ya jangan lupa itu di pelan-pelan ya, sebab ada fingerprint. Kalau bisa putus nanti fingerprintnya ya, pelan-pelan aja. Nah kalau bisa ditekan begitu, ditahan, nah baru terlihat terbuka. Nah karena dia ada tutup mesin, jadi soketnya itu tertutup oleh mesin ini di dalam mesin. Jadi sebenarnya bisa dibuka fingerprintnya dari backdoornya itu lah ya, tapi biarinlah, nggak masalah ya. Itu masalah cara aja ya, bagaimana enaknya aja ngerjainnya, jadi nggak usah dipermasalahin. Oke, biasa baut dia dibuka dulu bautnya. Untuk kasus restart seperti ini banyak ya, bisa dari baterai, bisa dari on off. Jadi permasalahan sama tapi solusinya beda kadang-kadang ya. Makanya untuk lebih jelasnya nanti kita cek lagi ya. Oke, kita buka dulu semua baut. Tutup mesinnya diangkat dulu ya. Nah setelah diangkat, nah baru soket fingerprintnya dicokal ya, dibuka. Oke, udah terlihat nampak jelas mesinnya ya. Kita buka baterai. Oke, kita cek dulu lah ya. Di situ udah terlihat jelas ya korosi ya, bagian bawah itu ya, bagian bawah itu biasanya power itu. Nah, kita buka antenanya ya, kabel sinyal dulu buka. Kita cabut baterai, terus kita pasang lagi. Nah ini udah positif, menandakan bahwa permasalahannya on off ya, fleksibel on off. Karena sebab pas dicek tadi ada korosi ya, ada korosi, dia agak-agak kotor. Biasanya penyebabnya itu air dia, cuman bukan air karena tercebur atau apa, enggak, biasanya dari tangan yang basah misalnya. Nah itu prosesnya itu lama dia
Ya, hal-hal seperti itu prosesnya lama, nggak sekaligus bermasalah, nggak dia. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, jadi kita hidupkan tanpa tombol on off ya, mesin direnggangin dari fleksibel on off ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini, untuk menjelaskan, nah harusnya kan kalau posisi ini dia hidup sendiri ya, kalau ditempelkan hidup sendiri. Nah kalau di posisi mesin diangkat, dijauhkan dari fleksibel on off, dia nggak nyala ya. Nah itu udah kesimpulannya bahwa yang bermasalah memang on off. Tapi dalam video ini ya biar lebih meyakinkan aja ya. Nah setelah tekan tombol di mesin ya, pin on off nya dari mesin ini ternyata nyala ya, berarti memang permasalahannya on off nya ya. Nah untuk on off sendiri kalau dirasa dicek memang masih bagus posisi fleksibel on off nya, itu nggak harus diganti ya, kita ganti kitunnya aja ya, biasanya begitu. Karena memang fleksibel bawaan HP itu lebih bagus ya, lebih tebal ya bahannya. Oke, kita copot mesin. Nah, kita angkat fleksibelnya ya, fleksibel on off nya. Pelan-pelan aja, ini baik, kalau sobek malah ribet ya. Biasanya dia ada celah untuk nyongkelnya ya. Oke, bagian bawahnya udah. Nah sekarang bagian pinggir itunya ya. Nah biasanya ada ada celah ya buat nyongkel. Nah itu biasanya di pinggir itu dia. Jadi agak ke dalam dia bisa dicongkel. Nah tinggal tarik. Nah dia bahannya tebal, dia keras lebih karena memang ada tambahan ininya. Nah jadi positif kita ganti kitunnya aja, karena setelah dicek yang bermasalah kitunnya aja. Bekas kena air, dia lama, prosesnya lama, akhirnya jamuran dia, bukan jamur ya, korosi ya, korosi karat. Nah itu yang bikin short, akhirnya dia nyambung gitu. Secara tidak langsung dari korosi itu menghidupkan HP. Nah, akhirnya posisi HP terpasang normal, dia hidup mati seperti itu ya. Nah untuk hidup mati begitu biasanya ada permasalahan, bisa dari baterai juga ya, atau mungkin dari softwarenya bisa ya. Tapi setelah saya tanyakan nggak bekas apa-apa Pak. Nah akhirnya kita dari pembicaraan yang nyervis juga katanya bukan bekas apa-apa, tahu-tahu begini. Nah berarti kan memang kita udah narik kesimpulan antara baterai sama on off gitu. Oke, ini proses pencabutan kitun ya, sama pemasangannya ya. Nah kita ambil kitunnya dari on off yang lain ya, yang JA12 ya, sama itu kitunnya. Cari yang sama aja ya. Kebetulan stok kitunnya habis ya, jadi kita ambil dari fleksibel yang baru. Nah kita ambil kitunnya aja. Oke, setelah beres dipasang, dibersihkan, kita pasang ulang ya fleksibelnya. Oke,
kita pasang ulang, kita coba dulu aja ya. Ya nanti kita coba dulu aja. Kita coba hidupkan. Nah, harusnya kan dia nyala sendiri. Nah, itu udah nggak nyala, artinya udah selesai ya. Memang permasalahannya cuma itu. Nah, ketika dipencet baru dia nyala. Harusnya kan dia nyala dari awal itu kan nyala dia sendiri dengan sendirinya ya. Kalau ini kan udah enggak. Nah, berarti sudah normal ya, udah normal kembali. Berarti udah memang permasalahannya on off-nya yang bermasalah ya. Jadi kasus-kasus seperti ini sering ya. Jadi untuk lebih hati-hati dalam pemakaian ya, tangan basah itu berpengaruh ya, karena dia masuknya dari sela-sela on off itu. Dari sela-sela on off ya, backdoor itu. Secara tidak langsung dia masuk air lah istilahnya. Oke, kita pasang ulang ya komponen yang udah dilepas. Untuk awal antena ya kita pasang juga. Oh ini ada WA masuk ya, mau balas WA dulu. Oke siap, lanjut. Kita presisikan ya posisi mesinnya, jangan sampai ada yang ngeganjel atau apa, nanti bermasalah. Nah, sekiranya nggak pas, mending dibuka lagi, nah pasang ulang, karena memang dia udah posisinya udah harus pas gitu. Oke. Kamera depan pasang juga. Bahaya kalau nggak dipasang, orangnya nggak bisa selfie. Nah, kamera belakang. Oke, komponen jangan sampai lupa ya. Nah itu berikut dudukan kamera ya, dia menjadi plastik kecil. Nah itu oke, kita pasang tutup mesinnya ya. Iya, fingerprintnya jangan lupa. Ya, tutup mesin. Untuk pembaudan di skip ya, karena memang tadi tertunda karena ada yang nyerpis juga, jadi sempat ngobrol lama, akhirnya ditunda. Nah, jadi ketika pemasangan baut lupa direkam. Untungnya masih ingat setengah jalan, mau dibuka lagi sayang lah. Jadi apa adanya aja ya videonya. Jadi untuk pemasangan bautnya nggak direkam ya. Oke. Nah kita coba. Oke, normal. Nah itu. Untuk backdoor dia kan ada kunciannya, asal udah bunyi tak tak, nah itu berarti dia udah oke. Kita lap ya biar kinclong. Nah, jadi orangnya juga senang lihatnya kalau HP-nya udah beres, HP-nya udah normal lagi, melihat HP-nya kinclong kan senang orangnya, nanti ada nilai plus nanti buat kita. Oke. Jadi ya kita lap, lebih semangat sekali ngelapnya ya. Kalau saya bilang kalau nyerpisnya ditinggal tuh enak ya, kita nggak buru-buru, jadi ada tambahan bonusnya itu di lap-lap HP-nya ya. Selesai. Oh, SIM cardnya belum dipasang, jangan lupa ya SIM card dipasang. Jadi untuk pengerjaan HP Redmi Note 9 ini sudah beres ya. Demikian, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.